Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini aku bakalan jelasin tentang struktur teks biografi dan cara mencari karakter unggul. Sebenarnya di struktur teks biografi ini itu udah ada di buku paket Bahasa Indonesia kelas 10, jadi teman-teman bisa nyari di situ. Ini aku jelasin dikit-dikit aja yang belum paham barangkali. Nah, struktur teks biografi itu ada 3, gampang sama seperti yang lainnya. Struktur yang pertama, sebentar aku tulis dulu strukturnya. Yang pertama ada yang namanya orientasi. Kemudian yang kedua ada yang namanya kejadian penting. Kemudian yang terakhir itu kita tinggal nambahin kata-kata di depannya orientasi ini, reorientasi. Nah, dari ketiga ini penjelasannya, kalau orientasi itu artinya perkenalan. Jadi seperti yang biasanya aku jelasin, pokoknya struktur yang paling awal sendiri itu perkenalan gitu aja. Gak perlu mengingat-ingat, yang penting kamu tahu yang pertama itu pasti mengenalkan dulu. Perkenalan dulu, orientasi. Kemudian yang kedua ada kejadian penting. Nah, kejadian penting ini isinya ya kejadian-kejadian yang dialami sama tokoh. Kejadian yang dialami tokoh. Kemudian ada yang terakhir reorientasi, ini penutup gitu ya. Anggap aja kayak gitu. Nah, kemudian aku kasih contoh ini. Nah, ini strukturnya. Jadi si B.J. Habibie ini, Insinyur B.J. Habibie, di halaman 210 buku paket Bahasa Indonesia kelas 10. Ini bisa dibuka, kamu buka. Nah, ini di yang pertama, kan tadi ada 3 strukturnya. Yang pertama ini namanya orientasi. Jadi dari B.J. Habibie ini kan perkenalan. Nah, sampai sini ini adalah orientasi gitu ya. Nah, kemudian yang dari paragraf kedua dari sini, dari Habibie sampai ini semuanya aku kasih warna yang lainnya biar lebih gampang. Sini, kemudian ini sampai sini, ini adalah benar kejadian penting. Jadi kejadian yang dialami sama tokoh. Ini semuanya tentang tokoh. Nah, ini juga sama, ini tetap. Ini juga kejadian penting juga. Ini di halaman 212. Nah, ini juga kejadian yang dialami tokoh sampai sini, ini sama. Ini tetap masuk di kejadian penting. Kemudian yang terakhir, yang ini turun dari jabatan. Nah, ini adalah reorientasi. Jadi di reorientasi ini isinya bisa ada 2. Yang pertama, komentar evaluatif, dan yang kedua kesimpulan. Nah, bisa pilih salah satu, tapi biasanya ini tuh opsional teman-teman. Jadi ini gak harus ada ya, ini tuh opsional. Nah, sedangkan yang dijelaskan di buku paket Bahasa Indonesia itu ada komentar evaluatifnya. Di bagian mana? Di bagian ini. Habibie kembali ke Jerman, yang ini pada tahun 2010. Aku hapus dulu biar gak ambigu. Pada tahun 2010, Ain meninggal dunia karena kanker sebagai terapi atas kehilangan. Nah, ini
dibukukan dengan judul Ainun dan Habibi gitu. Jadi tetap itu namanya komentar evaluatif dari penulisnya. Kan tadi penulisnya dari orang lain. Nah ini komentar evaluatifnya. Jadi ini tuh sebenarnya nggak harus ada. Jadi boleh nggak ada, boleh ada, terserah. Yang pasti harus ada kesimpulannya. Kesimpulannya misalnya B.J. Habibie itu jadi apa sih di masa depan? Kok bisa sampai menginspirasi orang lain kayak gitu. Itu untuk struktur. Nah, kalau karakter unggul itu kita hilangkan dulu semuanya. Kalau karakter unggul, nah ini tadi, nah kalau untuk karakter unggul kita balik lagi ke sini. Karakter unggul ini isinya, karakter unggul itu gimana sih cara mencarinya? Cara mencari karakter unggul yang pertama, cara dia menghadapi masalah. Caranya menghadapi masalah. Kemudian bisa ditulis secara tersurat atau secara tersirat. Apa bedanya tersurat sama tersirat? Kalau misalnya tersurat, itu artinya dia secara terbuka atau secara terang-terangan ya. Kalau tersirat itu tersembunyi. Kalau tersurat itu pesannya itu sudah ada secara eksplisit, terbuka gitu. Semoga paham teman-teman sampai sini. Kalau mencari karakter unggul ini sebenarnya juga mudah. Pasti teman-teman kalau misalnya baca teks biografi terus nemuin yang bener-bener wah gitu, itu kan sudah menginspirasi. Jadi gimana sih cara dia menghadapi masalah gitu, itu biasanya yang paling memotivasi sih, kayak gitu aja. Semoga teman-teman paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.